Pemirsa Prioritas Indonesia, kami lanjutkan dengan informasi pemerintah mulai menerapkan kebijakan kerja dari rumah atau work from home bagi aparatur sipil negara setiap hari Jumat sebagai langkah efisiensi energi. Meski telah dirancang terukur, kebijakan ini tetap diminta untuk dievaluasi secara bertahap. Pemerintah resmi menetapkan kebijakan work from home bagi aparatur sipil negara 1 hari setiap sepekan. Kebijakan WFH bagi ASN mulai berlaku pada April 2026. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut kebijakan WFH ini merupakan langkah adaptif dan preventif yang diambil pemerintah dalam menghadapi dinamika global. Kebijakan work from home atau WFH bagi ASN setiap Jumat resmi diberlakukan pemerintah sebagai bagian dari upaya penghematan energi di lingkungan instansi pemerintah. Meski demikian, pemerintah tetap mewajibkan setiap instansi melakukan evaluasi berkala selama pelaksanaan kebijakan WFH berlangsung. Penerapan teknologi digital dan sistem informasi disebut menjadi kunci untuk mendukung efektivitas kerja ASN selama WFH, termasuk dalam aspek kehadiran dan pelaporan kinerja. Hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan ini wajib dilaporkan kepada Menteri Pan-RB dan Menteri Dalam Negeri paling lambat tanggal 4 setiap bulan berikutnya. Situasi ini bukanlah hambatan, melainkan momentum bagi kita untuk melakukan akselerasi perubahan perilaku yang modern dan efisien. Kita pilih hari Jumat karena memang hari Jumat kan setengah, artinya tidak sepenuh dari Senin sampai dengan Kamis. Tetapi pelayanan publik itu tetap berjalan dan kegiatan produktif termasuk perbankan, pasar modal dan yang lain itu tetap berjalan. Dan itu dipersilahkan untuk yang di kantornya mereka mengatur dengan aplikasi tertentu. Dan aplikasi tertentu di pemerintahan sudah digunakan. Meski demikian, Menteri Sosial menegaskan meskipun ada penyesuaian pola kerja, kualitas layanan tidak boleh menurun. Program prioritas seperti bantuan sosial, rehabilitasi sosial, hingga layanan aduan masyarakat harus tetap berjalan optimal. Sejumlah unit layanan seperti sekolah rakyat, Poltek Kesos, sentra, balai, dan comment center tetap beroperasi melayani masyarakat. Salah satu yang kita bahas tadi, kita memutuskan tentu hari Jumat itu nanti akan menjadi WFH penuh untuk seluruh karyawan Kementerian Sosial dengan tetap memberikan pelayanan-pelayanan kepada masyarakat. Jadi ini yang tadi kami bahas. Yang kedua, sehari dalam 1 minggu itu nanti kita akan mencoba untuk mengajak seluruh karyawan bisa menggunakan transportasi umum menuju ke kantor, atau menggunakan sepeda, atau juga menggunakan mobil listrik. Di WFH penuh kecuali sekolah rakyat, Poltek Kesos, sentra, balai, atau comment center Kementerian Sosial. Pemerintah memastikan kebijakan ini tetap memperhatikan sektor-sektor yang bersifat pelayanan publik dan strategis, yang tetap bekerja secara langsung di kantor atau di lapangan. Diharapkan dari langkah ini dapat mendorong efisiensi dan transformasi layanan berbasis digital yang lebih optimal. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, kebijakan work from home yang akan diimplementasikan pemerintah dinilai sebagai langkah penting dalam transformasi budaya kerja, khususnya bagi aparatur sipil negara. Lalu apakah perubahan budaya kerja di birokrasi ini bisa lebih cepat merespons tuntutan pelayanan publik? Kita akan membahasnya dengan pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah. Pak Trubus, selamat siang. Ya, selamat siang, Mas. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Pak Trubus, minggu perdana akan diterapkan. Bagaimana Anda melihat kesiapan birokrasi pelayanan publik kita untuk dijalankan dengan skema WFH, terutama dengan keyakinan bahwa kalau WFH maka digital oleh setiap ASN ini harus diperkuat? Iya, menurut saya ini satu kebijakan yang patut kita dukung dalam arti bahwa pemerintah telah berupaya untuk melakukan penghematan dengan cara menerapkan kebijakan WFH.
tentu dalam hal ini perlu menjadi catatan bahwa oleh karena tujuannya adalah penghematan, tentu upaya yang dilakukan harus bersifat tegas dan ketat, di mana kemudian meskipun tidak semua sektor bisa di WFH-kan, tetapi WFH ini memberi ruang kepada ASN untuk lebih bersifat cepat dalam pelayanan. Yang kedua, dalam ini kan ada transformasi budaya kerja baru, di mana kemudian WFH ini sebagai strategi untuk meningkatkan pelayanan, di mana ASN harus secara terampil, secara cerdas dan punya integritas untuk melaksanakan tanggung jawabnya sebagai seorang ASN, sebagai seorang birokrat dengan menggunakan teknologi digital yang sudah tersedia tentunya melalui aplikasi-aplikasi. Kemudian yang ketiga tentu dalam hal ini semua tuntutan yang berkaitan dengan layanan publik harus diberikan secara optimal. Oleh karena apa? Tuntutan publik ini lebih menginginkan agar ASN di dalam pelayanan itu meresponnya secara cepat. Apalagi kemudian nanti ada aduan-aduan, ada channel-channel aduan, di mana kemudian channel aduan itu segera ditindaklanjuti dan diberikan solusi. Nah ini penting. Nah yang terakhir menurut saya penting adalah karena ini penghematan, perlu dipikirkan juga bahwa yang ditekankan pemerintah adalah masalah transportasinya. Artinya ketika selama ini menggunakan transportasi, maka ada dampak pemborosan gitu. Sehingga ketika nanti di WFH ini tentu sudah siap infrastrukturnya, karena selama ini WFH bukan hal yang baru sebenarnya, di berbagai kementerian lembaga sudah berjalan terkait dengan WFH dan termasuk juga di daerah. Tetapi persoalannya kemudian karena ini ada semacam pengalihan, pemindahan yang dulunya di sektor transportasi sekarang menjadi sektor rumah tangga. Nah ini harus dipikirkan, misalnya kan otomatis penggunaan listrik naik, berarti kan ada energi yang naik di situ. Kemudian penggunaan kuota misalnya, itu juga hal yang harus dipikirkan. Nah, agar juga perlu dipahami bahwa tidak semua ASN itu punya home, punya rumah. Di antara mereka yang golongan kecil-kecil itu masih ngontrak, masih sewa. Nah ini harus dipikirkan, jangan sampai kemudian mereka tidak bisa bekerja karena di rumah tidak ada fasilitas apa-apa selain keluarganya yang istilahnya sempit itu. Nah sehingga dia terpaksa harus keluar rumah. Karena keluar rumah berarti ini harus dipertimbangkan bagaimana dia harus menggunakan transportasi umum. Jangan menggunakan istilahnya itu kendaraan pribadi, kecuali menggunakan yang sifatnya elektrik, listrik, itu boleh. Tapi kalau misalnya ini yang non listrik, ya memang harusnya itu yang dilarang. Nah yang penting adalah, catatan saya adalah mengenai pengawasan. Bagaimana pengawasannya ini agar bisa berjalan? Karena sampai hari ini memang jujur pemerintah sudah mengatakan akan ada chip yang bisa diketahui yang bersangkutan ada di mana, pergi di mana. Tetapi ini kan dalam implementasinya atau dalam prakteknya tidak mudah. Bisa saja awal 1 minggu 2 minggu itu dipatuhi, nanti berikutnya karena kebetulan harinya hari Jumat, itu ada kesan bahasa publik itu long weekend. Nah ini kemudian dimanfaatkan itu untuk meninggalkan tanggung jawabnya. Seperti itu, Mas. Baik. Iya Pak Trubus, tadi kita coba untuk mengelaborasi berkaitan dengan infrastruktur ya, bicara soal konsumsi listrik dan internet dari rumah. Kalau misalkan kita berbicara soal wilayah terpencil dan 3T, bagaimana kita melihat bahwa pemerintah juga harus mengintervensi untuk kesuksesan WFH ini? Ya, untuk wilayah terpencil lah, 3T itu yang terluar, terisolasi dan terdepan, ini memang harus sifatnya bertahap, Mas, untuk sampai kepada yang namanya WFA yang full, penuh. Oleh karena apa? Karena satu, masyarakatnya sendiri memang masih minim literasi digital. Itu menjadi problem. Di mana kemudian memang dengan adanya penggunaan aplikasi itu berarti yang bersangkutan harus, artinya warga atau masyarakat ini punya pengetahuan, punya wawasan dan punya skill untuk menggunakan aplikasi. Yang kedua, Mas, itu sebenarnya sisi SDM-nya sendiri, artinya ASN-nya sendiri. Di samping memang jumlahnya masih terbatas di daerah-daerah itu, yang menjadi problem jika mereka minim terkait dengan aplikasi-aplikasi atau penggunaan digital itu. Nah, tentu ini pemerintah harus secara bertahap dengan memberikan semacam pelatihan-pelatihan ataupun penambahan pengetahuan sehingga yang bersangkutan bisa melayani secara baik. Itu yang penting. Yang ketiga menurut saya, oleh karena daerah terpencil ini lebih bersifat persoalan-persoalan ada jarak. Nah, jangan sampai kemudian pengawasannya lemah. Karena kalau pengawasan lemah, nantinya ujung-ujungnya mereka tetap menggunakan
kendaraan dinas, menggunakan kendaraan apa yang dia miliki itu untuk beraktivitas, untuk bermobilitas, sehingga pelaksanaan dari WFH ini tidak berjalan secara optimal. Itu yang dikhawatirkan. Tetapi tentu ini nanti dengan strategi yang dimiliki oleh pemerintah dan bagaimana kita membangun skenario yang lebih baik, tentu untuk jangka panjang bisa terwujud, Mas. Memang untuk jangka pendek ini agak berat karena memang yang jelas untuk wilayah 3T ini dihadapkan banyak persoalan selain infrastruktur, juga persoalan di SDM-nya sendiri. Dalam ini adalah ASN maupun masyarakatnya sendiri yang memang belum memiliki pemahaman yang utuh, yang baik terkait dengan layanan digital. Pak Trubus berbicara soal pengawasan, tentu yang diawasi adalah performa daripada kinerja ASN di pelayanan publik. Selama ini itu sebenarnya tolak ukur produktivitas itu seperti apa, Pak Trubus? Apakah input laporan atau output kinerja laporan seperti target dan seterusnya? Iya, biasanya dua-duanya, Mas. Ya, ada input laporan juga jalan, tetapi juga target-target harus terpenuhi. Karena itu sebenarnya yang utama di sini untuk di daerah ya, hampir semua ASN di daerah itu kan di bawah OPD, Organisasi Perangkat Daerah. Nah, karena itulah tugas pimpinan atau istilahnya kepala unit kerja itu menjadi sangat optimal, di mana dia dituntut untuk memberikan beban-beban pekerjaan di samping juga pengawasan yang memadai. Nah, karena apa? Kalau di daerah itu pengawasan ada di tangan inspektorat maupun di Badan Kepegawaian Daerah. Nah, ini harus melakukan kolaborasi sinergitas agar apa? Agar kalau ada pelanggaran-pelanggaran harus segera ditindak yang tegas, ada semacam law enforcement lah seperti itu. Nah, di satu sisi memang masyarakat juga harus dikasih ini Mas channel aduan, karena kalau tidak jangan sampai nanti ASN itu malah di hari itu malah jalan-jalan atau malah ini, tetapi itu tidak semuanya negatif karena bisa saja memang dia tugasnya adalah ke lapangan, mengumpulkan data, mengumpulkan verifikasi. Tetapi seringkali ditanggapi oleh publik seolah-olah ASN itu karena berseragam dia jalan-jalan. Nah, ini kan sesuatu yang harus juga diberikan komunikasi, edukasi secara baik, Mas. Sehingga ini tidak menimbulkan satu stigma buruk kepada ASN yang kebetulan lagi posisi di luar, kemudian seolah-olah itu tidak melaksanakan tugas. Ini kan hal-hal yang seringkali muncul di publik, Mas. Gitu. Pak Trubus, terakhir sebagai penutup berkenan singkat saja, Menpan RB menggunakan istilah yang menarik ya, penyesuaian budaya kerja nasional. Apakah penyesuaian ini harus dikaji untuk dipermanenkan? Ya, menurut saya untuk jangka panjang perlu, Mas. Kalau sekarang kan sifatnya anggap aja ini testing the water lah, karena memang kondisi ketidakpastian global, ya, kemudian kita perlu mengantisipasi terkait dengan kesehatan APBN, maka diperlukan semacam kebijakan WFH ini, meski dan dalam konteks budaya kerja baru. Nah, konteks kerja baru ini adalah memberi pemahaman agar semua hidup berhemat dan dalam ini ASN sebagai inilah suri toladan karena posisinya sangat strategis di masyarakat, sehingga masyarakat memandang bahwa ASN ini bisa memberikan contoh, memberikan panutan lah kepada masyarakat agar bisa berhidup berhemat. Nah, karena itulah menurut saya ketika nanti ASN ini bisa ditata dengan baik dan bisa dalam hal istilahnya transformasi budaya kerja baru ini berjalan secara transparan, terbuka, akuntabel, dengan diberikan reward and punishment yang sesuai, saya rasa akan menimbulkan satu pola yang bagus, Mas, di mana kemudian segala SPBE yang kita terapkan ini, SPBE itu sistem pelayanan berbasis elektronik, selama itu namanya SPBE. Nah, itu bisa berjalan sistem digital itu. Nah, ini kan harus dilakukan secara bertahap dan sebenarnya di era pemerintahan sebelumnya sudah ada, Mas, tetapi memang belum berjalan optimal. Nah, melalui kebetulan ada kebijakan ini penghematan, sekaligus disinilah kemudian pemerintah menata ASN itu agar mempunyai budaya kerja baru kaitan dengan layanan digital itu, Mas. Baik, tentu kita nanti akan berharap dan juga menanti bahwa implementasi ini berjalan sesuai dengan koridor dan juga efektif dan efisien ya. Terima kasih pengamat kebijakan publik, Bapak Trubus Radiansyah telah bergabung bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.